Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah dengan NIM 68202125 bersama rekan saya Yemima Dias Permata dengan NIM 68202075. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami dengan studi kasus Perpustakaan Onoto Hamijoyo. Perpustakaan Onoto Hamijoyo merupakan perpustakaan yang terletak di dalam Universitas Kristen Satya Wacana. Perpustakaan sendiri merupakan tempat di mana informasi atau pengetahuan berada dengan bentuk cetak maupun digital. Perpustakaan Onoto Hamijoyo sangat berperan penting untuk memenuhi kebutuhan informasi baik itu ilmiah maupun umum. COVID-5 merupakan kerangka kerja yang berguna untuk membantu organisasi dalam memberikan nilai teknologi informasi ke arah yang optimal, sehingga mampu mengoptimalisasi tingkat risiko yang mungkin terjadi. Salah satu dari 5 domain kerangka kerja COVID-5 adalah APO. APO merupakan domain yang berisi pedoman dalam proses mengelola risiko secara terus-menerus, mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait TI. Metodologi. Di sini kami akan melakukan persiapan, kemudian pengumpulan data, kemudian pemetaan, lalu menganalisis data yang telah kami dapatkan, kemudian kesimpulan. Kemudian ada Raci Chart. Untuk Raci Chart di sini responsibelnya staf bagian teknologi dan sistem informasi yang bertugas atau bertanggung jawab terhadap pemeliharaan software maupun hardware dan pengembangan jalannya program otomasi perpustakaan di Onoto Hamijoyo. Yang kedua ada akuntabel. Realisasi respondennya yaitu Direktur Perpustakaan Onoto Hamijoyo yang bertanggung jawab menyusun rencana kerja dengan mengkoordinasikan program-program perpustakaan di masing-masing unit dan unit-unit terkait di lingkungan perpustakaan. Yang ketiga ada konsultan. Konsultan itu realisasi respondennya yaitu staf bagian TSI yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu untuk memelihara software dan hardware. Yang informan itu yang pertama ada kepala dan staf pendidikan dan pelayanan pemakaian atau P3 layanan sirkulasi. Yang kedua ada kepala dan staf bagian pelayanan teknik atau PT pasca pengolahan bahan perpustakaan. Kemudian ada Enterprise Goal, pemetaan tujuan sesuai dengan panduan COVID-5, yaitu Enterprise Goal yang berfokus pada hubungan tujuan organisasi. Dengan Enterprise Goals berikut tujuan perpustakaan Onoto Hamijoyo beserta tujuan enterprise yang didapat dengan cara pemetaan tujuan bisnis ke dalam Enterprise Goal. Tujuan perpustakaan Onoto Hamijoyo yang pertama yaitu penyediaan dan pengelolaan koleksi dengan standar nasional dan internasional. Nomor 2, tujuan enterprise yaitu portfolio of competition product and service dengan DSC dimensionnya financial, relationnya primary. Yang kedua, penyediaan perangkat dan dengan capability yang memadai untuk mengakses informasi intelektual ilmiah dan kebudayaan baik tersedia di UKSW maupun di luar UKSW. Dengan nomor 6 dan 7, tujuan enterprise-nya yaitu customer oriented service culture dan business service continuity and availability. Dengan BSC dimensionnya customer, finansialnya primary. Yang selanjutnya, yang ketiga, peningkatan sumber daya informasi perpustakaan yang efektif oleh seluruh sivitas akademika. Dengan nomor 14, tujuan enterprise-nya operational and staff productivity. Dengan BSC dimension-nya internal, relationship-nya primary. Yang terakhir yaitu penciptaan suasana dan lingkungan belajar yang optimal dan nyaman. Nomor 17, Product and Business Innovation Culture dengan BSC dimensionnya Learning and Grow. Kemudian ada proses capability. Yang pertama, APO 1201 collect data. Best practice 01 pada APO 12 adalah mengumpulkan data. Kepala bagian TSI menjelaskan bahwa mereka sudah membuat list dan report tentang
unplanned activities, dan sebagian besar terjadi karena faktor risiko manusia dan infrastruktur. Yang kedua ada APO 1202, analisis risk. Best practice 02 pada APO 12 adalah menganalisa risiko. Kepala bagian TSI menjelaskan bahwa unplanned activities dicatat, kemudian dianalisis dan disampaikan kepada pemimpin. Yang ketiga ada APO 1203, maintenance and risk profile. Best practice 03 pada APO 12 adalah memelihara proses risiko. Di sini kepala bagian TSI menjelaskan bahwa jaringan dan listrik merupakan layanan dan sumber daya TI yang penting untuk mempertahankan proses bisnis dan terkait dengan informasi risiko TI dimasukkan dalam laporan. Yang keempat ada APO 1204, horticulture risk. Best practice 04 pada APO 12 adalah mengartikulasikan risiko. Kepala bagian TSI menjelaskan bahwa hasil analisis risiko dilaporkan pada saat rapat kepada seluruh bagian. Yang kelima ada APO 1205, Defend Risk Management Action Portfolio. Di sini APO 12 adalah menentukan portofolio aksi manajemen risiko. Kepala TSI menjelaskan bahwa fungsi kontrol dipegang oleh pihak lain, yaitu BTSI. Akan tetapi mereka melakukan pengontrolan sejauh yang mereka bisa. Contohnya melakukan pengontrolan weeding closet dan cek rutin hardware dan software. Yang keenam ada response to risk. Best practice 06 pada APO 12 adalah melakukan respon terhadap risiko. Kepala bagian TSI menjelaskan bahwa setiap kejadian dicatat dan dilaporkan tetapi sering terjadi keterlambatan dalam hal tindak lanjut dan menangani risiko. Kemudian ada analisis gap. Pada domain APO 12 level yang dicapai saat ini adalah 1 dan level target adalah 2. Agar proses APO 12 bisa mencapai level 2, maka beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, membentuk sebuah manajemen untuk melakukan analisa dan pengontrolan terhadap risiko yang terjadi selain BTSI agar dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, peninjauan proses communication risk agar tidak terjadi keterlambatan dalam menangani risiko. Yang ketiga, menambahkan kriteria efektivitas pengendalian risiko agar dapat mengukur sejauh mana efektivitas pengendalian risiko dalam mengurangi tingkat risiko. Kemudian analisis risiko. Di sini kami juga mendapatkan resiko-resiko yang terjadi di perpustakaan Onoto Hamijoyo dan juga cara mengatasi resiko tersebut. Yang pertama, hilangnya data. Dapat diatasi dengan melakukan backup data. Yang kedua, server yang terkadang mengalami down. Dapat diatasi dengan melakukan pengecekan rutin terhadap infrastruktur TI. Yang ketiga, adanya data korup. Dapat diatasi dengan backup secara berkala dan mengontrol siapa saja yang mengakses data tersebut. Berikutnya, human error. Human error dapat diatasi dengan memberi pelatihan dan mengasah kemampuan karyawan agar tidak terjadi human error tersebut. Yang kelima, kerusakan hardware. Kerusakan hardware dapat diatasi dengan melakukan pengecekan rutin secara fisik dan data-data yang ada. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.